Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Sukses untuk kalian semua. Siap untuk mengikuti pelajaran bersama Bu Uki. Pembelajaran kali ini adalah hidrolisis. Sebelum ke pembelajaran, silahkan diperhatikan. Kalian di rumah jangan lupa yang pertama, jaga kesehatan, nutrisi yang cukup, gizi yang terpenuhi supaya kalian sehat. Kemudian yang kedua, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, kemudian dengan air yang mengalir. Yang ketiga, jangan keluar rumah, stay at home is better. Jadi silahkan diperhatikan dengan baik. Setelah itu, membantu orang tua di rumah, ikut membantu meringankan beban orang tua di rumah. Kemudian jangan lupa sholat dan doa supaya COVID-19 segera berlalu dan kita dapat bertemu lagi di sekolah dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih akan Ibu sampaikan hidrolisis. Anakku, akan saya lanjutkan untuk pembelajarannya. Materi penilaian akhir semester itu ada 6 materi. Yang pertama, larutan asam dan basa. Kemudian yang kedua, kesetimbangan ion dalam larutan garam atau hidrolisis. Yang ketiga, larutan penyangga. 4, titrasi asam basa. 5, kelarutan dan hasil kali kelarutan atau KSP. Yang keenam, koloid. Silahkan dipelajari soal penilaian akhir semester tahun yang lalu, yaitu tahun pelajaran 2018-2019. Semoga penilaian akhir semester tahun ini sukses dengan nilai maksimal. Amin ya robbal alamin. Berikutnya akan saya jelaskan yaitu hidrolisis. Hidrolisis berasal dari kata hidro. Hidro itu artinya air. Kemudian lisis itu berarti berurean. Menurut konsep ini, komponen garam yang bereaksi dengan air itu disebut terhidrolisis. Garam yang dapat terhidrolisis apabila kation dan atau anionnya berasal dari asam lemah atau basa lemah. Jadi ketika terjadi hidrolisis apabila ada asam lemah atau basa lemah. Kemudian saya lanjutkan yaitu macam-macam garam. Macam-macam garam itu ada 4. Yang pertama, garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Larutan ini bersifat basa. Untuk sifat itu mengikuti yang kuat. Jadi larutan ini bersifat basa karena berasal dari asam lemah basa kuat, ada basa kuatnya. Kemudian karena ada asam lemah, maka bersifat hidrolisis parsial. Contohnya CH3COONa. Ini namanya adalah natrium asetat. Natrium asetat ini berasal dari asam lemah dan basa kuat. Asam lemahnya adalah CH3COOH dan basa kuatnya NaOH. Kemudian ini dipisahkan menjadi CH3COO- ditambah Na+. Yang bereaksi dengan air adalah yang lemah. Karena dia berasal dari basa kuat, asam lemah, maka ionnya yaitu yang lemah adalah CH3COO-. CH3COO- bereaksi dengan air, yaitu H2O. Kemudian akan terbentuk H2O itu adalah H plus OH-. Karena ini sudah negatif, maka dengan positif menjadi CH3COOH ditambah OH-. Nah, karena di sini ada OH-, inilah yang menunjukkan bahwa dia bersifat basa.
Ketika bersifat basa, maka rumus yang dipakai adalah yang digunakan OH- sama dengan akar KH kali garam. Nah, OH- sama dengan akar KH itu adalah KW dibagi KA kali garam. KH konstanta hidrolisa, besarnya 10 pangkat min 9. KH sama dengan KW per KA. KW adalah tetapan air 10 pangkat min 14. KA-nya 10 pangkat min 5, jadi KH-nya 10 pangkat min 9. Dari yang konsep pertama, garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Diketahui KW 10 pangkat min 14, KA sama dengan 10 pangkat min 5. CH3COK, ini namanya kalium asetat, terdiri dari CH3COO- ditambah K+. 0,9 molar. Jadi langsung dimasukkan di sini. Dimasukkan, akar KW-nya adalah 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 kali G-nya 0,9 itu 9 kali 10 pangkat min 1. Jadi di sini ini dijumlah jadi 10 pangkat min akar 10 pangkat min 15 dibagi 10 pangkat min 5 kali 9. Ini bisa dicoret jadi akar 10 pangkat min 10 kali 9 itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 5. Jadi ketika pangkat itu pangkatnya dibagi 2, min 10 dibagi 2 min 5. Akar 9 itu 3. Kemudian dimasukkan POH sama dengan min log OH min sama dengan min log 3 kali 10 pangkat min 5. Jadi gini. Jadi sama dengan 5 min log 3. Kemudian pH-nya sama dengan 14 dikurangi POH. 14 dikurangi 5 min log 3 sama dengan 9 plus log 3. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, hitunglah pH campuran dari 100 ml larutan NaOH 0,1 molar ditambah 100 ml HCN 0,1 molar. Jawabannya, dibuat reaksinya dulu, NaCN ditambah OH sama H2O. Mula-mula reaksi setimbang. Mula-mula 100 kali 0,1 10, 100 kali 0,1 10. Nah, ini karena ini sama, berarti dikurangi 10 semua. 0, 0, kemudian tinggal 10 milimol. Strip ini kosong ditambah 10, berarti ini 10 milimol. Nah, ini dimasukkan berarti NaCN sama dengan mol dibagi volume total. 10 milimol dibagi volume total dijumlah 100 ditambah 100, 200 ml. Sama dengan 0,05 molar. Dimasukkan OH- sama dengan akar 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5. G-nya di sini adalah 0,05. 5 kali 10 pangkat min 2. Sama dengan ini sama dengan dipindahkan di sini 10 pangkat min 15, 10 pangkat min 5 kali 50. Jadi akar 50 kali 10 pangkat min 10. Kurang lebih ini 7 itu 49, 7,1 kali 10 pangkat min 5. OH-nya berarti POH-nya sama dengan min log OH min. Min log 7,1 10 pangkat min 5 sama dengan 5 min log 7,1. Berikutnya berarti pH-nya sama dengan 14 dikurangi POH.
Berarti 14 dikurangi 5 min log 7,1. Saya tulis di bawah. Berarti pH-nya sama dengan 9 plus log 7,1. Berarti dia bersifat basah. Saya lanjutkan berikutnya. Jenis garam yang kedua adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Larutan ini bersifat asam karena berasal dari asam kuat dan mengalami hidrolisis parsial karena ada basa lemahnya. Contohnya NH4Cl. NH4Cl adalah amonium klorida. Amonium klorida. Amonium klorida ini berasal dari NH4+ dan Cl-. NH4+ itu adalah basa lemah amonium. Cl berasal dari HCl, yaitu asam kuat, asam klorida. Yang bereaksi dengan air adalah yang lemah. Yang lemah adalah NH4+. NH4+ ditambah H2O menjadi H2O, H+ dan OH-. Berarti yang negatif dengan positif. NH4OH ditambah H+. Inilah yang menyebabkan dia bersifat asam. Ketika asam berarti rumusnya H+. H+ sama dengan akar KW per KB. Kenapa KB? Karena di sini basa lemah. Akar KW per KB kali G. KH-nya sama dengan KW per KB. Contoh, hitung pH 50 ml larutan NH42SO4 0,2 molar. Jawabannya ini diuraikan dulu, karena ini 2 maka di sini 2. 2NH4+ ditambah SO4 2-. Diketahui 0,2 molar. Karena 0,2 molar di sini ada koefisien 2, maka dikalikan 2. Jawabannya 0,4 molar. Kemudian yang bereaksi dengan air adalah NH4+, NH4OH ditambah H+. Tadi yang bersifat asam. Rumusnya H+ sama dengan akar KW per KB kali NH4+. KW-nya 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 sama dengan ini kali 4 kali 10 pangkat min 1 dari ini, dari 0,4. Jadi ini akar 10 min 1 dengan ini menjadi 10 pangkat min 15 per 10 pangkat min 5 kali 4. Jadi sama dengan 4 kali 10 pangkat min 10. Dicoret-coret, kemudian 2 kali 10 pangkat min 5. Jadi pH-nya sama dengan min log H+. Sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 min log 2. Berikutnya, contoh yang nomor 2, tentukan pH larutan yang berasal dari 50 ml larutan NH4OH 0,1 molar ditambah 50 ml larutan HCl 0,1 molar. KB sama dengan 10 pangkat min 6. Jawabannya NH4OH ditambah HCl menjadi NH4Cl ditambah H2O. Mula-mula reaksi setimbang. Mula-mula 50 dikali 0,1 5 milimol. 50 kali 0,1 5 milimol. Karena sama maka dikurangi, karena ini koefisiennya sama. Jadi ini habis semua. Kemudian ini mula-mula kosong, ini 5. Kosong ditambah 5 jawabannya 5 milimol. Jadi NH4Cl konsentrasinya sama dengan mol dibagi volume total. Mol garam ini mol garamnya. Jadi ketika hidrolisis yang sebelah kiri ini harus habis semua. 5 milimol dibagi volume total 50 ditambah 50, 100 ml. Jadi 5 kali 10 pangkat min 2 molar. Kemudian NH4Cl direaksikan menjadi NH4+ ditambah Cl-. Jadi koefisiennya sama. Ini 1, di sini 1, berarti NH4+-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Akar KW itu 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat diketahui min 6 kali 5 kali 10 pangkat min 2. Sama dengan min 14 dengan min 2 min 16. Min 16 dengan min 6 10 pangkat min 10. Jadi akar 5 kali 10 pangkat min 5. pH min log H+. Akar 5 kali 10 pangkat min 5. Sama dengan 5 min log akar 5.
Jadi jawabannya 5 min log akar 5. Berikutnya yang ketiga, garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Sifat larutan tergantung harga Ka atau Kb-nya, karena di sini lemah semua. Jadi apabila Ka-nya lebih besar dari Kb, bersifat asam. Ka-nya lebih kecil dari Kb, bersifat basa, berarti yang besar Kb-nya. Apabila sama, sifatnya netral. Kemudian karena berasal dari asam lemah basa lemah, hidrolisisnya total. Contohnya NH4CN. NH4CN ini berasal dari NH4OH, itu adalah, ini berasal dari NH4OH, ini adalah basa lemah. Kemudian HCN, ini adalah asam lemah. Ketika lemah semua, dia mengalami hidrolisis total. Dia terdiri dari NH4 plus Cn min. Yang bereaksi dengan air adalah yang lemah. Karena ini lemah semua, maka dia bereaksi dengan air semua. Ditambah H2O, ya. Karena ini plus H2O berarti NH4OH ditambah H+. Dia bisa bersifat asam. Ini Ka-nya yang lebih besar. Cn min ditambah H2O, H+ berarti HCN ditambah OH min. Ini bisa bersifat basa. Jadi ini Kb-nya lebih besar. Kemudian rumusnya H+ apabila nanti asam, rumusnya akar Kw per Kb kali Ka. Apabila ini basa, OH min sama dengan akar Kw per Ka kali Kb. Contohnya, hitung pH dari 100 ml NH4CN 0,2 molar. Ka-nya 10 pangkat min 5, Kb-nya 10 pangkat min 6. Karena Ka lebih besar dari Kb, maka dia bersifat asam. Ketika bersifat asam, maka menggunakan H+. Berarti akar 10 pangkat min 14 dibagi Kb-nya 10 pangkat min 6 kali Ka-nya 10 pangkat min 5. Sama dengan akar min 14 dengan min 5 itu 10 pangkat min 19, 10 pangkat min 6. 19 dikurangi 6 sama dengan 10 pangkat min 13 sama dengan 10 pangkat min 6,5. pH-nya min log 10 pangkat min 6,5. Jawabannya 6,5. Untuk yang nomor 4, jenis garam yang nomor 4 adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Karena berasal dari kuat semua, bersifat netral dan tidak mengalami hidrolisis. Contohnya, hitung pH campuran yang berasal dari 100 ml larutan NaOH 0,2 molar ditambah 100 ml larutan HCl 0,1 molar. Jawabnya, NaOH ditambah HCl menjadi NaCl ditambah H2O. 100 kali 0,2 20 milimol, 100 kali 0,1 10 milimol. Kemudian dicari yang kecil, habis, maka ini 10. Habis, ternyata 20 dikurangi 10 10. Nah, di sini ini 0 ditambah 10 10. Yang dilihat yang sisa. Ternyata yang sisa adalah basa kuat. Ketika basa kuat, maka NaOH sama dengan mol dibagi volume total. 10 milimol dibagi 200 ml, volume totalnya 100 ditambah 100, sama dengan 0,05 molar. Kemudian NaOH menjadi Na plus ditambah OH min. Ini satu koefisiennya 0,05, berarti OH-nya juga sama 0,05 molar. Ini juga molar. Berarti OH min-nya sama dengan 0,05 molar. Sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2. Min log 5 kali 10 pangkat min 2. Sama dengan 2 min log 5. 14 dikurangi 2 min log 5 sama dengan 12 ditambah log 5. Berikutnya, contoh yang kedua, hitung pH campuran
dari 100 ml Na larutan KUH 0,2 molar, 100 ml H2SO4 0,2 molar, ini dicampur. Kemudian dihitung, ini 100 kali 0,2 20 mmol, 100 kali 0,2 20 mmol. Koefisiennya ini 2, ini di sini 2, di sini 2. Jadi koefisiennya berbeda, 2 1 1 2. Ketika ini 1 itu 10, ketika 2 20. Maka yang KUH habis. Yang sisa siapa? Yang sisa adalah asam. Nah, ketika yang sisa asam, berarti H2SO4 sama dengan 10 dibagi volume total 0,05 molar. Ini H2SO4-nya, di sini 1. Ketika 2, berarti 2 dikalikan 0,05. Jawabannya 0,1 molar. Berarti min log 0,01 itu 10 pangkat min 1. Berarti pH-nya 1. Berikutnya yang ketiga, hitung pH campuran dari 50 ml larutan NaOH 0,2 molar ditambah 100 ml larutan HCl 0,1 molar. Jadi di sini berasal dari basa kuat, asam kuat menjadi NaCl. Dia bersifat netral karena OH-nya sama dengan H+, maka pH-nya sama dengan 7. Demikian anak-anakku semua, pembelajaran hidrolisis bersama Ibu Ugi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kalian bisa memahaminya dengan jelas. Terima kasih. Semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.